juga kita berjuang untuk apa? Pohon-pohon saja batu-batu. Tapi kita tindakan ini akhirnya mereka adalah bupati kita bicara gitu. Akhirnya mereka sadar juga karena terlambat action karena Nah, itu saya sebagai ketua DPR mempromosikan saya akan mendukung. Dan juga tim lawan yang ada putusan sini kita sudah pernah ketemu. Saya pernah juga ketemu adik perempuan, kita sudah ketemu Bapak Bupati. Jalan. Sebelum jadi wilayah kita sudah pertama kita lalui. Sudah langkah sudah tahap pertama, kedua sudah sekarang tahap ketiga belum. Makanya teman-teman dari tim dari wilayah yang sudah pala di sini yang mana yang penting yang untuk tim itu yang kita bisa bawa itu kita bisa jalankan sama-sama, kita kerja sama, kita bawa masuk yang tidak ada kepentingan masyarakat itu kita padam. Saya ketua relawan COVID-19 Jaya Muhammad Mendak. Dalam hal ini dari penjelasan Pak Ketua tadi ternyata Pak Ketua mereka sudah mendahului kami, berarti Bapak sudah mengerti kenapa kita palang jalan. Bapak sudah mendahului kami. Berarti Bapak juga ikut mendukung kan hari ini? Betul. Mendukung kami. Itu teratur. Untuk itu kita harus saling menghargai. Betul. Masalah di atas di opon ini kan mau apa peresmian Pak? Ini kelila di mana? Kalau sampai orang tua tidak mengerti berarti itu kelemahan dan kekurangan itu kendalanya tuh kesalahannya ada di pemerintah ya. Betul. Mungkin sosialisasinya kurang mengena berarti. Betul. Itu masukan supaya kita kasih sosialisasi yang baik. Kita punya kerjasama. Semua ini bukan untuk kepentingan siapapun, tapi untuk kepentingan kita sendiri dengan kita punya masyarakat yang ada di tempat kita tinggal. Masalah pemalangan ini awal tuh kita mulai dari Bandara Wamena. Dari Bandara Wamena, kami di Wamena ini untung kami relawan cepat kita tanggapi persoalan virus ini karena kita ikuti di media secara internasional, ini media sudah jalan, jadi kita langsung 1-2 orang kita kumpul-kumpul langsung kita bilang kita bikin relawan, kita tutup bandara dulu. Akhirnya sampai hari ini kita bisa duduk sama-sama di sini. Itu perjalanan singkat. Terus yang berikut menyangkut pemalangan hari ini antara bupati dengan bupati ini tidak pernah, maka punya tindakan selalu lambat. Kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan ini lambat. Akhirnya kami relawan nyatakan sikap untuk kita mulai dari batas-batas antar kabupaten. Mulai dari Watlangu. Watlangu itu hampir 3 minggu kita palang. Baru bupati mungkin bisa kasih jawaban, ada bisa bicara masalah virus. Tapi sampai hari ini mereka punya obat apa semua tidak ada, itu yang kami takut. Tapi puji Tuhan semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita punya ketua Lapago ini Pak Wakil Bupati sendiri yang sebagai ketua wilayah Lapago. Terus kakak ada Isak Wetipo ini sebagai ketua yang di lapangan untuk wilayah Lapago juga. Antar bupati-bupati, wakil bupati itu Pak Wakil Bupati Wamena sendiri. Kita lihat berapa waktu ini sudah dari bulan Maret mulai masuk, tanggal 4 Maret mulai masuk di wilayah Indonesia ini. Tindakan sama sekali dari pemerintah tidak ada untuk bagaimana dia jaga dia punya masyarakat. Pak Bupati, Wakil Bupati Jaya sebagai ketua COVID sendiri juga, bupati-bupati yang lain ini masa bodoh semua. Tidak pernah mungkin ada koordinasi bagaimana untuk masyarakat. Karena kita tidak punya alat kelengkapan kesehatan pun tidak ada. Negara lain yang punya lengkap saja orang mati sembarang-sembarang. Ya. Tapi hal-hal yang kayak begini yang sangat penting, bupati-bupati ini selama ini tutup mata. Akhirnya, ya oke baik. Wilayah Jaya kita palang semua. Supaya mereka buka mata. Itu alasan pertama kami. Yang paling utama itu ini corona ini bahaya sekali. Saya lawan tidak boleh ada TNI Polri di pos-pos itu karena mereka itu yang bawa virus. Saya sepakat tadi adik bicara. Mereka itu yang nanti bawa virus masuk ke kampung-kampung. Orang di kampung tidak akan pernah kena. Tapi mereka punya kepentingan itu yang nanti akan bawa virus untuk kita. Untuk itu kita punya pemalangan ini jelas di bawah himbauan Bupati Kabupaten Jaya. Himbauan kami jelas dari poin pertama sampai poin terakhir. Bukan bupati sendiri yang bikin himbauan itu. Ada Dandim dalam situ, ada pikirannya Kapolres di situ, pikiran semua pejabat daerah ada di situ, baru mereka bikin dalam bentuk himbauan.
Jadi mau semut kah, mau lalat kah, yang mau bicara banyak, ganggu, tidak ada kompromi. Palang tetap palang. Tidak ada kompromi. Karena mau dapat todong juga, virus juga semut tidak pernah kenal senjata. Itu. Jadi kita harus tegas. Orang kasih 1.000 rupiah pun tidak boleh terima. Karena nanti kita punya wibawa jatuh di situ. Palang hanya untuk sakit-sakitan. Berani mereka bicara banyak, bilang suruh corona punya bapak kah, mama kah, tete kah, nenek kah datang buka. Kita ini cuma jaga saja. Jadi ini corona yang palang, nanti bilang aja begitu. Dan nanti lihat mereka akan jawab seperti apa. Yang berikut menyangkut hari ini, situasi hari ini, Pak Bupati, rencana Bupati Mampi mau bawa masyarakat untuk acara peresmian, kami tidak izinkan sama sekali. Tapi kalau dia mau ke sana, silakan dia jalan. Tadi kami sudah sepakat semua di sekretariat, Pak Dewan juga ada. Silakan jalan, tapi kembali silakan Pak Bupati Mambramo Tengah mungkin pakai helikopter kah, pesawat kah. Usahakan supaya masyarakat kalau mau kembali ke Mambramo Tengah, jangan lewat sini. Seperti tadi saya bilang, semut saja tidak boleh lewat dari arah-arah sana ke sini, apalagi kau manusia. Tidak ada kompromi. Dan saya siap bertanggung jawab. Masalah Pak Kapolres Tolikara dan 1 rumah 2 ini nanti saya akan panggilan ini. Jadi tindakan itu sudah sangat besar. Dia bikin hal yang kecil tapi nanti saya akan bikin besar. Karena tanggung jawab saya. Kemudian menyangkut kita punya kelengkapan di sini, bapak kelengkapan masalah lampu dan lain-lain. Kami sudah pikirkan semua. Dan besok setelah kami mungkin pagi sampai siang kita pemeriksaan di sekretariat, nanti dengan Pak Wakil akan datang. Di beberapa titik Pak Wakil akan datang langsung sekalian dengan kita punya semua yang kita lakukan. Karena itu sudah kita pilihkan semua. Langkah pertama yang kita lakukan itu cuma pemasangan jaringan ini. Karena keluhan langsung dari lapangan. Jadi bicara saja. Waktu kalau macam Kapolres seperti begitu, bicara. Pak Kapolres Jaya ini kenapa? Kenapa begini? Langsung bicara dari lapangan. Jadi, fungsinya itu. Makanya HT kita utamakan. Karena mau komunikasi setengah mati. Jadi laporan dari lapangan itu langsung Bupati akan dengar, Wakil akan dengar, semua pejabat akan dengar di Wamena. Dan itu tulus, murni. Dia langsung tulus. Jadi jangan ragu-ragu untuk gunakan itu HT itu. Masalah sedikit buang suara, lapar sedikit, aduh lapar ini, coba relawan ini kirim uang dulu, kirim mama dulu, begitu. Kita bicara begitu biasa seperti kita baku telepon dengan teman. Jadi fungsikan alat itu baik supaya kita stay 24, karena kita selalu stay 24 jam. Mungkin tidur juga kalau kepala sedikit-sedikit saja, kita pantau terus. Jadi puji Tuhan juga kita punya jaringan komunikasi nanti akan lebih lancar. Jadi saya harap jaringan yang sudah dipasang itu difungsikan. Macam persoalan-persoalan kayak begini itu langsung pakai gunakan itu saja. Kalau yang emergensi. Nanti untuk mereka menyangkut hari ini yang Pak Bupati Mamping mau bergeser ke sebelah, silakan Pak Bupati jalan. Dengan catatan satupun tidak boleh ada yang kembali sampai virus corona selesai. Benar-benar habis dari Republik Indonesia sepanggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bupati dan wakil bupati dia mau pulang balik tidak apa-apa, tapi dia cukup bawa 3 orang, tidak lebih. Dan orang yang sama itu yang dia harus bawa, jangan diganti-ganti. Orang tadi pagi SMS saya dengan ancaman segala macam karena mungkin di sini kenapa mobil kas turun sampai terminal manusianya tidak dipalang, mondar-mandir lewat-lewat. Itu hal pertama. Terus mereka bilang saya lagi masalah kelengkapan alat pelengkap ini, dirim. Tidak ada kamu punya alat pelengkap diri bahwa palang-palang segala macam, belum tentu kamu juga aman. Orang bicara semua. Saya cuma bilang saya punya alat pelengkapan cuma iman dengan hikmah. Karena tidak bisa saya salahkan pemerintah lagi kembali. Saya cuma bisa jawab seperti itu. Jadi harusnya kita harus satu bahasa. Kalau banyak pertanyaan nanti kita akan pasang himbauan itu langsung. Besok kita akan tanam di sini. Jadi siapapun mau bicara jangan kita jawab, bilang aja silakan baca saja. Jangan jawab. Mereka mau bicara, ini tidak usah jawab. Langsung baca itu dan silakan Anda.
Dan satu yang lebih penting, tidak boleh kita emosi, kita harus sabar. Emosi itu akan tetap bikin kacau kita sendiri nanti. Pikiran yang baik kita mau bicara, hal-hal yang bagus mau bicara, nanti kita harus selesai. Jangan coba-coba kita emosi. Jadi lebih bagus kita arahkan langsung, ini ada himbauan, silakan aja langsung baca sendiri. Dan kalau menyangkut alat kelengkapan kesehatan, Bama dari Bupati mau bantuan ke dia punya masyarakat, solar, itu kita kasih. Karena kita bicara manusia, masa orang bukan karena kena virus normal, tapi karena kelaparan kan lebih bahaya, kasihan. Nanti bukan bilang kita sudah salah, tidak bicara kemanusiaan baru bertentangan. Jadi kalau pemerintah daerah mau kasih dia punya masyarakat, Bama, kita kasih. Bama dengan kesehatan juga itu harus jelas. Yang emergensi, ibu hamil kah atau emergensi mungkin pasien corona kah, pasien apa yang harus dirujuk di sini dengan surat yang jelas. Selain dari itu tidak sama sekali. Itu mungkin sementara begitu.